Siap. Hari Kamis, wah. Pakai boxer nih. Hai. Hai. Hari Kamis itu kita harus dimulai dengan Bismillah. Itu dia. Ya kan? Jangan sampai ada kesalahan ke depannya. Nah, jangan sampai salah lubang. Aduh, lubang apa, Pak? Lubang chargeran. Oh iya, Kan Android sama iOS kan beda lubangnya. Betul. Kurang pas gitu kan. Dipaksain juga nanti sakit berdarah. Tangannya gitu. Maksud saya kan di situ gitu kan. Wah, sehat ya? Alhamdulillah, Wak, panas dingin. Hari namanya malam Jumat malam kan. Jumat, aduh. Siap-siap aja berkeringat gitu kan. Merinding disco, Wak. Asli. Hai. Gak ada obat. Selalu menyenangkan malam Jumat tuh bahasanya. Malam Jumat itu kalau misalkan gue boleh bilang itu udah ditunggu-tunggu sama pendengar Bocah Tua Ngemeng, Wak. Itu fix. Itu mah udah. Ya itu kan? No debat. Itu dia. No debat. Asli. No debat. Udah bisa orang-orang tuh udah diselamatin. pasti apa sih ngebahas apa lagi gitu kan. Iya. Dan kalaupun mau ditutupin, yang dibahas langkangan. Iya, nggak ada yang bisa ditutupin dari hal itu gitu kan. Ya, kalau kita udah bicara tentang urusan kasar mah nggak ada yang bisa ditutupin kan. Yes. As long as you love me. Aduh. Iya kan. Backstreet Boy itu. Itu dia. Nick Carter ya kan. Aaron Carter, Nick Carter. Nick Carter. Nick Carter. Adanya Aaron. Oh, Aaron. Kan? Iya. Aaron temen. Iya. Temen beda kan. Oh beda. Aaron Evi Calix kalau itu. Beda. Siap. Hai. Ya kan, hai. Kelihatan dari umur ya. Kelihatan dari umur memang seleranya apa Backstreet Boy, terus NSYNC segala macam. Gitu kan, Drive Me Crazy ya kan. Oh iya itu ya. Iya. NSYNC Drive Me Crazy gitu. It's kan. gonna be me. It's gonna be me. Gitu kan. Iya. Atau Oops, I Did It Again ya kan. Oh Britney. Ya, kan? Oh zaman itu mah ya. Luar biasa, Wak. Itu mah aduh udahlah, Wak. Kalau kita tarik lagi NKOTB zaman dulu. Oh, New Kids on the Block ya New kan. Kids on the Block. Gila. Step by step. Gitu. Itu ya, Dan. Tapi kalau misalkan lu zaman dulu itu berarti sekitar tahun berapa ya? 2000-an. 90 kalau New Kids mah. Enggak si Backstreet Boys. Oh iya, enggak, Backstreet Boys juga 90 akhir. 90 akhir ya? Gua SMP itu. Gue SMP SMA-an lah ya. Segituan kali ya. Kalau gue SMP fix. Pertama kali mereka keluar yang lagunya tuh dulu tuh yang Get Down. Iya. Itu SMP gue. SMP ya. SMP kelas 1 kelas 2 lah. Anjing. Ketahuan lagi. Kampret. Ya udah tahu lah kan Pak D. Gimana? Kendaraan umum maksudnya. Backstreet Boys, Wak. Backstreet Boys. Yes. Itu dia menjadi salah satu nama band yang akhirnya dijadikan sebuah istilah dalam berhubungan. Iya kan? Yeah. Backstreet. Kalau lagu ada seru yang Isn't over me. Blackstreet. Oh, Blackstreet. Hidung dengan Ajay. Iya benar. Lu pernah nggak kayak gitu? Backstreet. Pacaran Backstreetan? Yes. Enggak, Wak. Seriusan? Asli? Enggak ya? Enggak, karena gue tipikal pamer sih, Wak. Aduh. Urusan pacaran mah asli. Iya. Kalau urusan sampingan mah tuh Backstreet. Hai. Karena gini kan, kita kalau misalkan ngomongin si Backstreet itu pasti ada pertentangan. Oke. Makanya sampai kita Backstreet. Oke. Either itu pertentangan dari circle lo. Oh iya betul. Atau misalkan orang tua. Oh iya. Karena kayak gini, misalkan dari pertentangan dari circle. Nah, ini kayak gimana nih kalau di circle? Ya, pertentangan dari circle. Gue selalu penasaran sama orang-orang yang Backstreet, Wak. Karena gue tidak mengalami dan gue tidak merasakan itu. Yes. Gue pun tidak. Oke. Tapi teman-teman di circle gue ada yang seperti itu. Oke, kita bahas mengerucut aja ya. Pertentangan dari circle sama pertentangan dari orang tua. Dari circle, seperti apa, Wak, yang lu tahu? Dari circle ada nih kayak begini. Jadi misalkan kita nih circle Bocah Tua Ngemeng lah ya. Terus misalkan ada satu yang jomblo bawa nih cewek. Misalkan gitu kan. Dia belum memperkenalkan bahwa itu pacarnya. Tapi kita udah tahu nih hawar-hawarnya dia mau kemana. Dia pengen memperkenalkan bahwa ini ceweknya nih segala macam. Oke. Sebelum dia ngomong kayak begitu kita udah bilang aing teu beuki kasih awe eta. Dengan alasan-alasan tertentu apapun itu.
Tapi karena si cowok itu gue udah keburu jadian anjing si eta gitu kan. Keburu ngeunah hai. Keburu dicip hai. Apanya, Wak? Iya, misalnya dia kan suka bikin makanan menu-menu apa. Mungkin sama pendekatan kan cewek kan kayak gitu. Iya. Nah, anjing gak konsen aing. Nah, keburu dia udah jadian, dia nggak enak. Gak enak sama teman-teman yang lain. Betul. Jadi dia bilang bahwa itu cuma temennya aja. Oh, oke. Cuman temennya doang. Emang bukan cewek lo? Bukan, temen doang. Gitu. Jadi apa ya? Lama-kelamaan dia harus membangun suatu image bahwa mereka cuma temenan. Drama. Oh. Jadi misalkan, gue cabut dulu ya, mau jemput si cewek ini. Ngapain? Iya biasa, dia mau dijemput cowoknya tapi cowoknya nggak bisa. Jadi jemput sama gua karena kan ngomongnya temenan nih. Oh, temenan. Ya. Begitu. Tapi pertanyaan gua, Wak, ketika hal itu terjadi di circle lu, iya. Dan akhirnya lu sebenarnya, kalau lu yang mengalami nih, gua nanya kalau lu. Oke, kalau ya. Kalau ya. Lu lebih memilih itu barang atau milih teman lu? Karena kan di sini yang dipertaruhkan banyak nih, Wak. Betul. Iya kan? Kalau gue pribadi sih gue lebih memilih teman. Jadi soalnya teman akan selalu punya alasan ya. Betul. Apalagi kalau cowok, karena cowok kan berdasarkan apa yang dilihat dan dia tahu. Betul. Bukan yang berdasarkan dia rasakan. Betul. Karena rata-rata sih kalau yang diomongin temen tuh bener. Itulah kenapa lu sama gue menjadi bro. Iya kan? Bro etik. Bro code. Tukang cukur. Oh, beda. Ya kan? Bukan bro coli. Beda lagi. Kalau kebetulan yang ada pasangan, bro coli aja nggak apa-apa. Tapi untuk tipe kita kan bukan pemain sendiri. Kalau kita otomatis. Kagak ada manual, otomatis. Asli, garasi cadangan banyak. Hai. Iya begitu. Gue lebih milih temen sih. Tapi memang ada beberapa kasus juga, ya itu mereka jadi banyak alasan nih. Soalnya kan jadinya nggak nyaman pertemanannya, Wak. Betul. Yang harusnya sama kita temen aing maneh bla bla bla, jadi akhirnya kikuk gitu kan. Betul. Ada lo ya kayak gitu di circle kita zaman dulu. Gue sempat dengar. Serius? Ada. Dulu ada. Bentar, siapa nih? Masa lu gak nyadar sih? Bentar. Enggak, gue ceritanya gue mendengar dari kalian. Iya temen gue. Iya temen lu. Iya. Kan gue kan baru-baru gabungnya. Iya. Kan ada yang begitu kan? Ada yang begitu kan, gue kasih tahu, lu jangan sama cewek itu. Taunya kan? Iya. Benar. Ya kan? Iya. Benar nggak? Iya benar. Itu. Jadi tolonglah ya. Anjing. Apa jadi curhat sih? Anjing, gue perusahaan mancing gue. Jadi gitu. Terus ada juga yang ini, Wak, pertentangan dari orang tua. Ini kalau ini mah kayaknya memang paling berat sih ini sih. Yes, pertentangan dari orang tua. Ada juga temen gue yang kayak begitu. Jadi si cowok itu dia udah punya cewek. Dan disetujuin sama orang tuanya. Tapi si temen gue ini, si cowok ini, dia nggak suka sama si cewek ini sebenarnya. Maksudnya masih belum yakin bener nggak ya gue sama cewek ini. Tapi mereka menjalin hubungan tidak? Menjalin hubungan. Oh, itu mah kategori selingkuh aja, udah kelar. Belum. Ini resmi. Oh, ini resmi. Jadi si A sama si B pacaran resmi. Oke, disetujuin sama orang tuanya. Tapi si A ini masih belum yakin sama si B. Dia mencarilah di luar. Dapat si C. Akhirnya karena si A kepincut sama si C, si A melepaskan si B. Ya kan? Taunya orang tua A tidak setuju sama si C. Iya, tidak setuju. Kamu ngapain sama si C? Kan udah sama si B. Ya udah, enggak deh, aku putus deh sama si C. Padahal enggak. Itu lebih berat. Jadi kalau gua tanya gitu kan, oke. Sepanjang perjalanan lu pacaran sama si C, lu ngapain aja? Gue bilang gitu kan. Ya gue ngebohong terus sama orang tua. Jadi bilang misalkan keluar, mau ketemu temen-temen, padahal pacaran sama si C gitu kan. Sampai si C-nya pun mempertanyakan ke si A, kenapa sih kok gue nggak pernah dibawa ke rumah lu? Oh, si C-nya ini mulai berontak nih ya? Si C-nya mulai berontak. Kenapa kok gue nggak di present gitu kan? Iya. Akhirnya si A jujur lah, ya udah bro, sebenarnya kok bro sih? Wah, belok dong. Hai. Iya, pokoknya dia bilang, jadi beb gini, sebenarnya orang tua gua tuh nggak setuju sama lu. Jadi kita backstreet. Loh, kenapa? Kata si C, kan gue salah apa? Lu nggak salah sih, gua yang salah. Kata dia begitu, bla 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 bla. Terus gue tanya lagi, apa ya maksudnya? Selama lu pacaran,
sama sekali nggak tahu orang tua lu? Enggak. Jadi kebetulan si C-nya itu kerja di Jakarta. Oke. Beda kota lah. Oke. Gue nyebut nama ya Nyebut kan. nama ya. Namanya udah kepancing mau begitu. Yang kadang-kadang juga tahu kok pasti ceritain dia. Lu yang diceritain ya. Hai. Nah, yang si C itu kerja di Jakarta. Sampai si A itu ngebohong ke orang tuanya. Oh, gue dinas nih keluar kota segala macem. Padahal nemuin si C. Tapi kan sebenarnya dalam hal ini kalau memang dia kategorinya memang tidak direstui orang tua, sebenarnya kan banyak juga ya. Misalnya memang ini mah purely pacaran nih, tidak dalam rangka memilih atau memilah. Tapi kadang orang tua juga ada yang terlalu protektif sama anaknya. Iya. Itu juga nggak bisa disalahin sebenarnya, Wak. Karena kan orang tua kan melihat dari bibit bebet bobot juga kan. Yes. Okay. Wajar nggak sih? Bener nggak sih? Betul. Nah, namanya juga orang tua lah. Anak gitu. Bakal bener nggak sama si itu? Ya kalau misalnya orang tuanya anaknya yang cewek, ya ini cowok bisa ngidupin anak gua kagak, bisa ngejain anak gua kagak. Kalau misalnya anak orang tua itu anaknya cowok, ini cewek bisa ngebimbing anak gua atau kagak? Bisa nyamain anak gua atau kagak gitu. Banyak pertimbangan lah. Banyak pertimbangan. Ya itu mah kalau misalnya sebenarnya emang purely hanya perkara itu, harusnya kalau bisa lu cowok, iya, itulah tanggung jawab lu untuk mempertanggungjawabkan keinginan lu gitu. Lu harus buktikan sama orang tua lu bahwa cewek ini enak. Enak apanya? Enak dalam berkomunikasi gitu kan. Anjing, gue lagi dengerin serius itu enak. Bentar dulu, enaknya apa nih? Lo kan. Kalau enak komunikasi gimana enak digoyang? Kan bilang orang tuh, "Mah, aku pokoknya mau sama si C." Karena ngeunah. Inya. Enyak. Dia mek enyak. Kan begitu, maksudnya enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi, kan? Dipakainya pun enak, betul. Gitu. Kosannya, dipakai kosannya, buat istirahat. Dipakai kendaraannya, kalau misalkan yang punya kendaraan, betul. Dipakai di kendaraan. Ini yang mana ini? Dipakai apa ya? Bingung gue juga. Kalau mancing tuh enak gak ya? Aduh anjing. Iya, makanya malam Jumat memang begitu lah. Mau gimana? Nah, masih kita sampaikan aja gitu ya udah sih ya, kalau misalkan memang teman-teman juga udah tahu kok. Udah tahu arahnya kemana. Betul. Tapi kalau misalkan lu sendiri nih, Wak ya. Lu misalkan ditempatkan di posisi sebagai orang yang backstreet gitu. Lu akan menjalani kah atau lu anjing ini dapat tentangan, udahlah gitu ya kayaknya. Nah, itu dia, Wak ya. Kadang gue juga kadang suka nanya sama teman-teman gue, kenapa lu gue perjuangin sih gitu? Iya, kenapa lu perjuangin sih gitu? Betul. Kalau memang lu cowok, karena teman gue cowok gitu. Iya. Kalau teman gue yang cewek mah udah nggak sama dia sama gue aja. Hai. Kan bisa Iya kan, comment set gue mah kesana lagi aja. Iya. Maksudnya gini, kalau memang tipikalnya gue ya sekarang gini, kalau memang lu masih dalam umur perkenalan, which is misalnya lu emang belum dalam track jalur yang menuju pernikahan. Sebenarnya kalau lu mau backstreet atau tidak pun itu bukan isu. Karena kalau menjadi gua ya gimana caranya lu enak aja, dipakainya enak lu terusin, kalau nggak enak lu tinggalin gitu kan. Kalau dipakai tinggalin. Ya, pakai tinggal. Maksudnya komunikasinya enak atau kagak gitu kan. Dipakai buat komunikasi enak atau kagak gitu. Bukan pakai buang ya. Bukan gitu. Tapi kalau memang lu sudah pada di tracknya untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, ya serius gitu kan. Iya, sorry gua ketawa. Mau gimana? Iya. Kan? Bibir atas berbicara, bibir bawah enggap-engapan. Hai. Karena enak gitu. Itu otot-ototnya kan lebih complicated di bawah tuh kan. Hai. Berarti lo memilih memperjuangkan. Iya, maksudnya gue lihat juga kalau memang ending cewek ini memang pantas untuk diperjuangkan. Pantas perjuangan ya lo perjuangkan lah gitu. Kategori pantas. Ya minimal simpel aja, Wak. Enak. Kan begitu. Berarti dicoba dulu dong. Dicoba dulu. Ya kan gitu. Lu mau main beli baju jangan dicobain. Terlepas baju itu mahal atau murah ya kan. Itu kan relatif, selama dipakainya enak. Nyaman enak. Beli kan begitu. Iya. Masa memperjuangkan kaos ini untuk gua pakai gitu. Ya. Terus udah dipakai, dibeli enggak terus tiba-tiba melar, sobek ya lu buang. Beli lagi. Hai. Enggak, maksudnya kayak dalam arti gini, kalau kan gue ini kebetulan banget nih gue rasa nih. Jadi gue sempat nonton film kemarin. Bokep. Jujur agak. Bukan. Jujur aja sinetron. Ini sinetron bagus sih.
Jadi baru kemarin gue nonton. Apaan sih? Jadi ada 4 pilihan menurut di film itu ya. Oke. Dalam kita menentukan pasangan hidup. Oh, keren gaya. Oh, gaya mah kan ada 27 Kama Sutra. Hai. Terus. Jadi satu agama. Oke. Latar belakang keluarga. Oke. Kemampuan finansial. Pribadinya atau keluarganya? Nah itu yang gue jelaskan. Oke, Cuma poin intinya itu tadi. Bibit bobot, bibit bebet bobot gitu. Bobrok terakhir. Ya, gitu. Jadi kalau buat gue penentuannya. Apa tadi sorry. Pertama apa? Agama. Latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga. Kemampuan finansial. Tempatnya. Enak apa enggak? Nah, ya udah kita anggap enak apa enggak lah ya. Gitu maksud gua gitu. Jadi balik lagi kepada usernya anjing. Kepada user dong goblok. Ya pokoknya intinya terbalik ke kita lagi. Lu kan punya patokan cewek ini emang mampu mengimbangi lu nggak sampai akhir hayat gitu kan? Iya. Kecuali kalau memang dari awal karena kan gini Wak, dalam menentukan pasangan hidup kan ada beberapa hal yang mesti kita tenggar nih. Iya, setuju. Contoh misalnya, lu tuh udah paling enak banget, goyangan lu paling jos gitu kan. Dan gue teh nyaman sama lu, tapi kita beda agama. Ini ujungnya mau sampai mana? Iya. Ujungnya mau mana gitu. Kalau misalnya emang gak ada ujungnya, senak apapun ya lu relain, lu lepas. Iya. Kan di situ kan berbicaranya ke beda keyakinan, lu ikut gua atau gua ngikut lu gitu kan. Betul. Nah maksud gua, ketika memang lu tahu juntrungannya tidak akan jelas kemana arahnya, lebih baik lu jangan terlalu ambil banyak risiko lah gitu loh. Dalam ya. Asli, karena kan kalau gitu jatuhnya ya lu backstreet lagi. Lu nyaman, pasangan lu nyaman atau kagak kan gitu. Betul. Terus pada akhirnya hubungan lu cuma jadi konflik doang buat apa? Dordar dengan pakai buang. Hai. Bisa sekali mah tuh. Iya, bisa celup 2 celup mah. Kepalanya dulu aja, badannya ngikutin. Hai. Iya, gue setuju sama omongan lu tadi, maksudnya kalau misalkan bisa diperjuangkan mau sejauh mana nih? Betul. Ya kan, kalau misalkan memang ujung-ujungnya cuma bawa masalah segala macam. Untuk apa? Mendingan nggak usah. Nggak usah sekalian, lu relain aja gitu. Karena pada dasarnya kan ada gini loh, ini kan tentang yang lu butuhkan bukan yang lu inginkan gitu loh. Betul, yang dibutuhin. Betul, nggak semua yang lu inginkan bisa lu dapatkan gitu loh. Tapi yang lu butuhkan pasti lu dapatkan. Iya. Setuju. Gitu, makanya kita butuhkan yang enak, dikasih yang enak. Hai. Iya. Berarti lu lebih milih gitu ya. Sama sih kalau misalkan gue pribadi sih. Kalau gue ditempatkan di posisi seperti itu, mungkin gue akan memilih jalan seperti itu juga. Maksudnya ini mungkin cowok kali ya, mikirnya rasional gitu. Mau sampai mana sih gitu? Daripada kita ujung-ujungnya nggak direstuin juga buat apa? Gitu. Lagian kalau cowok-cowok tipikal kayak kita nih, kan emang cowok-cowok yang ya alhamdulillah setahu gue lo sama gue punya integritas gitu ya. Walaupun kadang-kadang itu bentrok sama nurani, tapi kadang kita menentukan sikap yang pada akhirnya ternyata emang ini tentang apa yang gue butuhkan, bukan yang gue inginkan gitu kan. Betul. Itu dia. Luar biasa loh. Asli, ini mah tinggal nunggu yang dengerinnya banyak, AdSense masuk udah. Ya kan? Bisa Hai. Rudianto Udit, Indra Kunang. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngedengerin episode kali ini. Dan kalau memang malam Jumat ini begitu menginspirasi Anda, cepatlah mengambil sebuah keputusan, dimulai dengan membuka baju. Ya kan? Karena kalau misalkan bajunya nggak dibuka kan lu nggak mungkin mandi kan. Betul. Itu udah malam nih kan. Dan langkah selanjutnya adalah nge-DM kita. Ya, kalau misalnya nggak puas. Maksudnya pengen nanya kan. Obrolannya nih coba terusin dong Udit, gitu. Ya begitu. 11 cukup lah. Iya kan? Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kunang pamit. Udit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah nih. Bye.